Mitra olahraga, senang sekali Monitor Olahraga TVRI Papua kembali hadir di layar kaca Anda dengan informasi seputar olahraga dari tanah Papua. Kali ini kami melaporkan langsung dari Stadion Mandala Jayapura, tempat berlangsungnya Freeport Grassroots Turnamen Papua 2025. Turnamen ini diikuti oleh 12 sekolah sepak bola atau SSB dari kota dan Kabupaten Jayapura yang bertanding di dua kategori usia U10 dan U12. Ajang ini menjadi bagian dari upaya pembinaan usia dini serta bentuk dukungan terhadap perkembangan sepak bola anak-anak di Papua. Mentari pagi belum lama menyapa, tetapi semangat langkah-langkah kecil telah saling berkerjaran di atas rumput Stadion Mandala. Langkah anak-anak ini bergerak bersama teriakan pelatih, tepuk tangan orang tua, dan canda anak-anak yang menanti giliran bermain. Inilah pagi Papua yang berbeda, pagi yang tak sekedar menyambut hari, tapi menandai lahirnya harapan baru bagi sepak bola Bumi Cendrawasih. Disinilah Freeport Grassroots Turnamen Papua 2025 digelar. Selama 2 hari, 13 hingga 14 Juli 2025, sebanyak 12 tim dari sekolah sepak bola sekota dan Kabupaten Jayapura berkumpul, membawa nama, harapan, dan semangat yang besar. Mereka buka dengan keinginan kuat untuk bermain, bertumbuh, dan menemukan siapa diri mereka di antara teriakan wasit dan arah bola yang bergulir. Tahun ini menjadi babak baru. Untuk pertama kalinya kategori U10 resmi ditambahkan. Sebuah gebrakan kecil yang bermakna besar. Anak-anak kelahiran 2015 sampai 2016 kini punya panggung untuk menunjukkan semangatnya. Bersama dengan kategori U12, turnamen ini menjelma menjadi panggung awal bagi mereka yang suatu hari nanti mungkin akan berdiri gagah dalam seragam merah putih di atas rumput Stadion Internasional. Dua hari, namun rasanya seperti perjalanan panjang yang memadat dalam waktu singkat. Di Stadion Mandala, setiap sudut menyimpan kisah. Seorang anak yang mencetak gol pertamanya. Seorang penjaga gawang kecil yang merasa kesal setelah kebobolan. Seorang pelatih yang tersenyum bangga saat anak didiknya berani menggocek lawan. Setiap detik di sana bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses. Tentang keberanian untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit kembali. Salah satu legenda hidup sepak bola Papua, Ricardo Salampesi, turut hadir di tengah-tengah keriuhan. Sosok yang telah malang melintang di kancah nasional dan kini kembali ke tanah Papua untuk menjaring generasi emas mutiara hitam selanjutnya. Ini satu kegiatan yang dilakukan oleh PSSI lewat PT Freeport sebagai pendukung luar biasa ya, dengan terlaksana turnamen grassroots ini. Ya tentu menjadi wadah yang luar biasa untuk SSB yang ada di Kota Jayapura.
sehingga anak-anak bisa bermain bergembira di turnamen ini. Sejauh ini kita masih perlu untuk mengadakan lebih banyak lagi turnamen-turnamen grassroots seperti ini, karena dengan ini sebagai dasar dari untuk kelanjutan sepak bola Papua ke depannya. Ya, talenta di tanah Papua luar biasa banyak. Ya, tentunya harapannya dengan banyaknya wadah seperti grassroots ini tentu akan meningkatkan kemampuan mereka dari sisi pengalaman bertanding, dan itu akan membuat anak-anak semakin berkembang ke depannya. Dan ketika mereka berkembang pasti akan ada naik level dan bisa bermain di berbagai macam kompetisi, baik di nasional maupun di internasional. Terus kembangkan pembinaan khususnya di grassroots, karena semakin banyak pemain yang tercipta, tentunya kualitas timnas ataupun ini akan terbantu, ya, supaya kita tidak perlu mengambil pemain dari luar lagi. Dan harapan atau mimpi dari anak-anak kita tetap terjaga untuk bermain di tim nasional nanti ke depannya. Dari tanah Papua, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian dari jati diri, dari semangat hidup, dari harapan banyak anak kecil yang berlari tanpa lelah di lapangan rumput. Seorang legenda hidup sepak bola Papua lainnya yang pernah melewati perjalanan itu, Boas Solosa, ikut bersuara. Dari lubuk hati seorang yang juga pernah menjadi anak-anak dengan impian besar menjadi sepak bola, ia berpesan kepada peserta FGT Papua 2025. Saya kira dengan bantuannya dari Freeport dan juga semua yang sangkut paut dengan kegiatan ini sangat bagus sekali, karena di umur yang ke-10 dan 12 tahun ini saya lihat generasi kita, anak-anak kita sangat antusias ya, mereka punya kemauan untuk ingin bertanding, dan saya kira mungkin ini harus berlanjut terus supaya memang buat merangsang mereka supaya mereka bisa terus berlatih dan juga semangat supaya menjadi menjadi acuan juga kepada seluruh pelatih yang SSB untuk terus melatih anak-anak ini supaya mereka punya impian untuk ke depan bisa mencapai apa yang mereka inginkan supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, harapan saya kira mungkin dengan adanya harus banyak dilakukan kegiatan seperti begini, setiap tahun harus dilakukan supaya mereka sudah punya persiapan, supaya untuk ke depan saya kira mereka lebih mempersiapkan lagi, untuk tahun berikut lagi mereka lebih siap, supaya ke depannya itu lebih kelihatan lebih menarik lagi dalam latihan dengan kedisiplinannya mereka, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik lagi. Dari tanah Papua untuk panggung nasional dan bahkan dunia. Harapan itu juga digaungkan oleh Nova Arianto, mantan penggawa timnas yang kini sukses menjadi seorang pelatih yang menghantarkan tim U17 Indonesia ke pentas Piala Dunia. Kehadiran para legenda hidup sepak bola tanah air menjadi bukti bahwa turnamen ini bukan sekedar ajang rutin, namun perayaan cinta terhadap sepak bola Papua. Pada FGT Papua edisi tahun ini, SSB Papua United keluar sebagai juara di kelompok U10 usai mengalahkan SSB Petra Sentani di partai final. 2025, kelompok umur 10 tahun. Anak-anak dari Kabupaten Jayapura yang langsung dilihat juga oleh orang nomor 2 di Kabupaten Jayapura, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yang menyaksikan langsung talenta-talenta muda sepak bola dari Kabupaten Jayapura berhasil juara di kota Jayapura, bawa pulang kelompok umur 10 tahun yang berhasil menjuarai Freeport Grassroots Turnamen Papua 2025. Champion kelompok umur 10 tahun Freeport Grassroots Turnamen Papua 2025. Sementara di kelompok U12, SSB Putra Yabu sukses mengunci gelar jawara usai menaklukkan SSB Petra Sentani. Di balik kemenangan tim U12 SSB Putra Yabu, berdiri sosok pelatih yang setia membimbing dari pinggir lapangan, Daniel Enggelwali.
Dengan semangat membangun dari akar rumput, Coach Daniel membutuhkan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa melahirkan juara, bahkan tanpa fasilitas mewah. Turnamen ini sangat bagus sekali karena dengan turnamen ini menjamin ini bibit-bibit ini generasi muda untuk SSB di Papua ini sangat menjamin untuk bisa bermain bola dengan baik. Terus karena pertandingan-pertandingan ini sangat kurang untuk di kabupaten, terus di provinsi maupun di kota. Jadi dengan dari Freeport punya grassroots ini sangat mendukung untuk SSB yang ada di sekitar Papua sini. Dari PS Nendale mengutuskan dua tim, yaitu tim U10 sama U12 SSB Putra Yebu. U12 menang 4-0, kalau U10 kalah 3-2. Harapannya setiap tahun harus ada supaya untuk ini generasi anak-anak kita, anak-anak usia dini bisa bermain bola dengan sangat bagus di Papua. Ada sesuatu yang istimewa dari sepak bola usia dini. Di usia yang polos dan jujur, mereka bermain bukan untuk gelar, tapi karena kecintaan akan sepak bola. Tak ada strategi kompleks atau intrik teknis, hanya bola dan hasrat untuk berlari mengejarnya. Dari sinilah bibit itu tumbuh, bukan hanya bibit pesepak bola, tetapi bibit karakter keuletan, keberanian, kejujuran, dan semangat untuk selalu bergerak maju. FGT 2025 adalah ruang bagi pertumbuhan itu, dan untuk menyemai lebih banyak benih harapan, seluruh peserta menerima sepatu sepak bola. Ini bukan hadiah biasa, melainkan simbol dukungan dan kepercayaan bahwa setiap anak Papua layak memiliki tempat dalam permainan besar ini. Di balik layar, PT Freeport Indonesia berdiri sebagai fondasi yang menopang turnamen ini, bukan hanya sebagai sponsor, tapi sebagai mitra dalam membangun masa depan Papua. Dalam dunia yang kadang abai terhadap pinggiran, FGT adalah pernyataan bahwa talenta anak-anak dari timur negeri tak boleh luput dari perhatian. Harapan kita adalah pembinaan usia dini bisa berjalan terus di tanah Papua, dan dengan begitu kita bisa mendapatkan talenta-talenta muda sejak usia dini. Dan apa yang kita harapkan kemudian adalah ada pemantauan yang serius dari PSSI kepada anak-anak di Papua. Dan saya kira lewat komitmen ini bagian dari kontribusi PT FI yang kita sebut dengan investasi sosial kita, dengan portofolio khususnya untuk pembinaan olahraga di tanah Papua seperti sepak bola, ada atletik, dan lain sebagainya.
Dan itu dimulai dari usia dini. Dan saya kira kita semua sepakat karena usia dini itu menjadi sangat penting untuk melihat sebuah potret masa depan dari olahraga itu sendiri. Jadi sosial investasi kita itu kita bergerak betul-betul di sumber daya manusia. Kita tahu bahwa kita tidak saja sedang menambang tambang tembagapura dalam konteks tembaga atau sumber daya alam, tapi yang terpenting dari semua itu adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu kita bergerak dengan apa yang ada di Papua. Papua itu memang fully talented dengan olahraga. Dan untuk itu kita mulai dari hal seperti itu dan dimulai dari usia dini. Jadi kalau hari ini kelompok usia 10 dan 12, kalau yang kemarin di futsal itu anak-anak SMA, begitu juga nanti Papua Football Academy itu kelompok usia 15, 16 seterusnya. Dan juga kita punya sponsor olahraga untuk klub-klub yang profesional di liga profesional seperti Persipura, PSBS pada waktu yang lalu. Tak kalah penting, kehadiran Asprof PSSI Papua menjadi penjamin kualitas. Dengan dukungan teknis dan pengawasan menyeluruh, mereka memastikan bahwa turnamen ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi proses pembinaan yang sungguh-sungguh. Pertama kita terima kasih kepada PSSI dan Freeport yang merencanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan kami dari Asprof sebagai kepanjangan dari PSSI punya tugas memfasilitasi dan mendukung semua program PSSI sehingga kegiatan ini kita kerjasama antara Freeport, PSSI dan Asprof, lalu kita juga menunjuk adik-adik dari WAENA sebagai tim pelaksana sehingga semuanya bisa berjalan, dan kita selama 2 hari kita lihat bahwa antusias dari adik-adik kita yang U10 dan 12 ini sangat tinggi. Sebetulnya banyak klub yang mendaftar yang ingin ikut, tetapi kita hanya bisa memfasilitasi 10 tim dari yang U10 dan 10 tim dari U12 karena sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh Freeport kepada kita. Kita harap turnamen ini tiap tahun dilaksanakan terus. Ini kan tahun kedua, tahun kemarin kita laksanakan di lapangan Lukas NMB, lapangan latihannya Lukas NMB. Tahun ini kita pindahkan ke sini karena saya berpikir kalau di sana orang tua masuk sampai di pinggir lapangan. Karena itu kita mainkan di Mandala biar orang tua nonton jauh, anak-anaknya main bebas. Dan pelatih juga tidak sibuk untuk karena nanti kalau main di orang tua masuk, pelatih mau atur kah, orang tua bilang dia anak main, ya pelatih pusing. Ya sekarang ini dan teman-teman dari Freeport juga sampaikan terima kasih karena kita lakukan dengan baik. Kita juga minta kepada pemerintah daerah yang punya fasilitas, kalau kita laksanakan kegiatan begini juga bisa difasilitasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang kita harapkan dari sini bahwa dengan kegiatan ini kalau kita lakukan terus berulang, pasti nanti 5-10 tahun mendatang pasti kita punya pemain anak-anak kelompok usia yang cukup banyak yang bisa kita lihat. Lalu yang ketiga, kita coba ajak legend-legend juga hadir. Hari ini juga kita PSSI dengan Freeport kita sama-sama ajak Coach Nova, Coach Timnas U17 yang bawa U17 lolos ke Piala Dunia juga hadir untuk langsung menyaksikan di hari ini. Dan dukungan paling penting datang dari tanah sendiri. Pemerintah Kabupaten Jayapura berdiri bersama anak-anak ini, mengawal mimpi mereka sejak langkah pertama. Pada prinsipnya kami bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berprestasi lewat sepak bola. Yang kedua, saya berterima kasih juga kepada teman-teman dari PT Freeport Indonesia yang mana hari ini mereka telah melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat besar dan ini sangat baik untuk generasi kita. Saya mewakili pemerintah sangat berterima kasih karena dari kesibukan yang dilakukan oleh PT Freeport, tetapi dia juga masih melihat bibit-bibit muda yang ada di hampir seluruh tanah Papua. Harapan saya kegiatan ini jangan berakhir sampai di sini, tapi kalau boleh setelah pulang dari sini mereka evaluasi, setelah evaluasi mereka harus ciptakan lagi kegiatan-kegiatan ini supaya setiap tahun kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita muncul sebagai pemain-pemain hebat di kancah lokal maupun kancah nasional.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetapi juga sebenarnya yang dilakukan saat ini sebenarnya adalah bagaimana caranya kita menciptakan kota kita menjadi kota yang kondusif, ramah. Karena apa? Lewat sepak bola ini, anak-anak ini mereka akan disibukkan dengan semua aktivitas. Sehingga mereka kalau pulang setelah latihan, setelah bermain pasti akan capek. Dengan demikian mereka tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang negatif, termasuk narkoba, minuman-minuman keras, dan lain sebagainya. Mungkin itu harapan kami dari pemerintah juga kepada orang tua. Mari berikan kesempatan kepada anak-anak untuk terus berkarya lewat sepak bola. Anak-anak butuh ruang untuk bermain, mereka butuh ruang untuk berlari, untuk mengejar mimpi. FGT Papua 2025 memberi ruang untuk itu semua. Di sini mereka belajar bahwa sepak bola bukan hanya tentang tendangan dan gol, tapi tentang belajar menerima kekalahan, menyusun ulang keberanian, dan merayakan setiap usaha dengan senyum yang tulus. Dari Papua, suara anak-anak yang mengejar bola hari ini bisa menjadi nyanyian kemenangan Indonesia di masa depan. Siapa tahu, dari Stadion Mandala lahir pemain yang kelak memekakkan stadion di seantero dunia dengan gol-gol indahnya. Sebab, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal dan FGT 2025 adalah satu aksara kecil dari kalimat panjang perjalanan anak-anak Papua menuju dunia. Dari tanah yang hijau dan berbukit, dari kaki anak-anak yang berlari tanpa beban, dan dari sorot mata yang penuh keyakinan, FGT Papua 2025 awal dari perjalanan besar para bintang sepak bola masa depan. Jaya terus olahraga Indonesia, jaya terus olahraga Papua, salam olahraga.